Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang strategi keberhasilan EO. Perkenalkan, nama saya Danisa Suyuti NIM 14 selaku moderator dan notulen, serta teman saya Ahmad Faris NIM 03 selaku pemateri dan penjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok strategi keberhasilan EO dari perkuliahan manajemen EO akan menjelaskan presentasi tentang strategi keberhasilan EO. Nama saya Ahmad Faris, NIM saya 03 dan rekan saya Danisa Suyuti. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang ataupun dari manajemen EO. Yang pertama ada event organizer, yaitu merupakan sebuah organisasi yang dalam bidang atau disini disebut dengan MICE atau MICE. Biasanya organizer itu akan merencanakan dan membuat acara-acara yang berhubungan dengan rapat, dan ada perusahaan pameran seperti insentif atau karyawan dan konferensi besar. Lalu di MICE tersebut itu merupakan singkatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi, merupakan singkatan dari M itu meeting, yaitu merupakan kegiatan rapat yang dilakukan oleh perusahaan, entah itu perusahaan BUMN atau perusahaan swasta. Lalu insentif ada merupakan perjalanan wisata, yaitu diadakan oleh perusahaan bagi karyawannya karena prestasi atas pekerjaannya atau bonus-bonus yang lain. Kemudian di C-nya itu ada conference. Conference itu acara mempertemukan secara langsung atau live dalam jumlah besar atau jumlah sedang. Lalu ada exhibition, yaitu merupakan sebuah acara yang mempertemukan penyedia produk atau jasa dengan pembeli suatu tempat. Kemudian setelah saya membahas latar belakang, saya akan membahas tentang manajemen event. Setelah kita membicarakan belakang, manajemen event itu bagian dari ilmu manajemen dengan kegiatan tujuan mengumpulkan orang-orang di satu tempat atau serangkaian aktivitas, suatu informasi juga, atau menyaksikan suatu kejadian ataupun mengadakan acara yang lain. Banyak istilah penyebutan event manajemen, antara lain ada event organizer, ada PH yaitu ada rumah produksi, atau communication, agensi biro jasa, atau panitia pelaksana organizing dan lain sebagainya. Kemudian adapun pengertian event yang sudah saya terangkan yang tadi, yaitu merencanakan atau membuat acara-acara yang berhubungan dengan MICE, MICE, meeting, insentif, conference, dan exhibition, ataupun untuk pameran mengadakan acara-acara tertentu dalam konferensi besar atau yang lain. Lalu setelah kita membahas manajemen event, kemudian ada peran event organizer. Peran event organizer dalam sebuah kegiatan event, yaitu EO mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu membuat mewujudkan suatu tujuan yang diharapkan oleh pemilik dana. Biasanya kalau di event organizer itu disebut klien atau rekan ya. Lalu ada elemen-elemen yang terdapat dalam EO, ada why berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam acara ini, ada who siapa sih yang berkaitan dengan setiap personal, ada where di mana acara tempat itu dilaksanakan, dan when yaitu kapan dan waktu yang paling tepat, what berkaitan dengan bagaimana mengemas event. Jadi dalam bentuk suatu acara semuanya dikemas dengan sangat loyal dan bagus tentunya untuk event organizer. Adapun pembahasan manajemen event, yaitu fungsi event. Arti penting event bagi perusahaan adalah sebagai suatu media efektif yang membangun goodwill publik kepada perusahaan, yaitu loyalitas konsumen. Event untuk konsumen, membangun kebanggaan motivasi kerja untuk karyawan, dukungan komunitas masyarakat luas agar bisa tercapainya sebuah event, dan membutuhkan prestasi untuk mengadakan acara event, hitungannya bonus gitu ya. Lalu ada posisi EO dalam sebuah kegiatan event, tentunya terdapat keterlibatan beberapa pihak yang terdiri dari 5P. Dari kelima unsur P ini akan terlihat posisinya sungguhnya dari event organizer kelima. Yang pertama ada penyandang dana, yaitu si yang disebut tadi itu klien. Jadi sebuah event kalau tidak ada dananya ya nggak bakal terlaksana.
Makanya kita butuh dana untuk mensupport acara event tersebut. Pelaksana, siapa sih pelaksana event tersebut? Atau dari perusahaan BUMN atau swasta dan lain-lainnya. Penampil untuk mendorong sebuah event agar menjadi event yang baik ataupun event sukses, kita butuh penampilan. Penampilan tersebut bisa jadi dari band atau kita mengikuti tema acara tersebut. Lalu ada penonton. Bagaimana sih kita mengambil penonton atau banyak? Kita tergantung pada penampilan. Penampilan itu gestar. Jika kita mengundang gestar yang memang fansnya banyak, pasti penonton pun juga banyak. Juga kita lihat dari kalangan kita mengadakan event tersebut. Lalu ada pengamat. Setelah penonton pasti ada pengamat. Pengamat itu yang memperhatikan acara kita. Contohnya seperti wartawan. Lalu kita memberitakan hal-hal yang besar. Kemudian adapun dari manajemen event itu, strategi keberhasilannya itu tidak terlepas dari struktur organisasi yang sangat baik. Struktur organisasi itu membuat untuk event berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap struktur organisasi pun tugas dan tanggung jawab masing-masing staf yang terlibat, EO atau antara EO dengan stakeholder lainnya. Yang pertama operasional, pelayanan pendukung, divisi operasional ataupun divisi pemasaran, divisi administrasi dan divisi keuangan. Kita tentunya untuk struktur organisasi ini tidak main-main. Karena pun kita mengambil karyawan ataupun teman-teman yang rekan kerja, kita harus butuh pengalaman jam terbang yang tinggi agar event tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Perencanaan event sebagai media atau kegiatan komunikasi memerlukan sebuah perencanaan yang akan menjadi pengarah kegiatan yang baik dan teratur. Yang pertama adalah menentukan tema, yang tentunya tema itu harus sesuai dengan kegiatan apa yang dilakukan. Maksudnya kegiatan apa sih yang mau diadakan, seperti itu. Adapun mengadakan penelaahan gitu ya. Lalu dalam pembahasan manajemen strategi itu juga ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan event. Yang pertama itu rundown yang sempurna. Rundown yang sempurna yaitu teratur mulai acara sampai di akhir acara. Tidak ada suatu hambatan apapun. Undangan juga orang penting. Undangan orang penting sendiri itu bervariasi. Kita di kalangan kampus, kita juga mengundang para rektor, wakil rektor seperti itu. Adapun perizinan dari kepolisian, pihak-pihak terkait keamanan. Remaining to countdown, hitungan mundur ataupun dana yang mencukupi. Lalu ada tim event yang mumpuni, memiliki jam terbang yang tinggi, promosi yang baik, media pemasaran mau online maupun offline. Lalu ada tempat event yang tempat dan nyaman. Yang pasti di indoor adalah event yang sangat nyaman. Ataupun fasilitas yang dilakukan, kualitas pelayanan pun itu menjadi faktor sendiri untuk melalui keberhasilan. Lalu pembawa acara MC yang mumpuni, gimana MC kita yang undang untuk menghidupkan acara tersebut. Yang ke-12 juga ada materi acara. Jadi materi acara yang kita buat, maksudnya yang orang buat dari CEO sendiri, materi acaranya tidak membosankan ataupun menghibur. Adapun undangan dari komunitas, jika kita melakukan kegiatan komunitas, kita pasti undang komunitas agar acara itu menjadi ramai. Lalu ada talent profesional. Ya, yang terakhir itu talent profesional tersebut itu juga tidak terlepas dari undangan peserta atau pengisi acara. Kita harus menggunakan talent yang profesional. Lalu pun di kemudian ada strategi keberhasilan sendiri itu yang pertama tentukan tujuan dan hasil dari acara. Lalu ada lakukan rapat teknis persiapan dan pembagian kerja tim. Ini sebelum acara kita mulai, hitungannya kita seperti briefing acara itu, tentukan tujuan, lakukan rapat teknis, buat checklist daftar persiapan yang perlu dilakukan, ataupun rumusan rincian dan detail persiapan. Adapun lokasi, konsep acara, karakteristik peserta, undangan, pembicara, biaya yang dibutuhkan, konsumsi, kodibet bagi peserta, media. Lalu adapun lakukan publikasi acara. Kita umumkan acara ini bahwa acara mau dimulai. Sebelum pelaksanaan acara pun lakukan pengecekan lokasi, laksanakan gladi resik. Pengecekan lokasi sangat penting karena kita tidak tahu di lokasi itu sudah ready apa belum. Gladi resik pun juga sangat penting karena kita tidak tahu tempat atau rundown event sendiri itu yang benar-benar kita bayangkan, cuman pada waktu fakta atau realitanya itu berbeda. Lalu ada setelah pelaksanaan acara, ajaklah tim untuk evaluasi.
bersama. Siapkan tindak lanjut dari acara tersebut. Lakukan syukuran atas terlaksana acara. Jadi kita harus bersyukur. Seperti itu ya. Kemudian adapun itu yang terakhir dari presentasi dari saya. Mungkin saya ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Faris, mewakili dari kelompok strategi keberhasilan NEO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya serahkan kepada moderator Danirsa Suyuti. Baik, saya akan membuka 2 sesi pertanyaan, dan pada sesi pertama saya membuka 3 pertanyaan, dan pada sesi kedua saya membuka 2 pertanyaan. Dimohon teman-teman yang bertanya menyebutkan nama dan NIM dan dari kelompok berapa agar kami bisa mencatat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab maupun memberi masukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.